Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer atau kita kenal dengan istilah hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan. Perangkat keras komputer atau hardware terdiri atas perangkat keras masukan atau kita kenal dengan istilah input device, perangkat keras pemroses atau process device, dan perangkat keras keluaran atau output device. Nah, sekarang kita lebih mengenal satu-satu ya bagian-bagian dari perangkat keras masukan ya atau input device. Apa itu perangkat keras masukan atau input device? Yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Nah, beberapa contoh input device. Yang pertama adalah keyboard. Nah, gambarnya seperti ini. Keyboard itu digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Terbagi menjadi 3 bagian, yang terdiri pertama tombol fungsi, tombol huruf angka dan tanda baca, dan tombol kalkulator ya, dan tombol kontrol pada layar. Jenis-jenis keyboard yaitu serial, PS2, dan USB. Nah, yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar atau untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Nah, gambarnya seperti ini. Jenisnya ada jenis serial, PS2, dan USB. Nah, yang ketiga adalah scanner atau dikenal dengan alat pemindai, yaitu peralatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Jadi kalau kalian punya foto atau gambar, kita ingin memasukkan sebagai file komputer, kita gunakan scanner ya. Nah, yang keempat adalah mikrofon. Mikrofon atau mic merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan di dalam memori komputer. Ya. Tambahan untuk menerima info suara harus ada soundcard dan speaker ya. Jadi supaya lebih bagus suaranya. Nah, yang kelima adalah webcam atau web kamera. Web kamera merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu, sehingga gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call. Jadi kalau kalian online di aplikasi Zoom atau apa, itu webcamnya dinyalakan. Jadi supaya gambar kalian itu bisa terlihat ya. Selanjutnya, nah yang kedua adalah perangkat keras pemrosesan ya, atau kita kenal dengan istilah process device. Apa itu process device? Process device adalah urutan pelaksanaan atau kejadian
yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, makanya di sini adalah prosesnya, ya. Biasanya dikenal dengan istilah CPU, ya, atau dikenal Central Processing Unit, ya. Nah, di dalam CPU terbagi menjadi 3 bagian fungsional. Yang pertama adalah ALU atau Arithmetical Logical Unit yang berfungsi untuk melakukan proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Yang kedua adalah CU atau Control Unit berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Dan yang ketiga adalah register, berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. Nah, beberapa peralatan yang ada di dalam CPU. Ya, yang pertama adalah motherboard, yang kedua prosesor. Ya, motherboard itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor, chipset, RAM, hard disk, VGA, dan lain-lain, semua dipasang di soket atau di slot dari motherboard itu, ya. Jenis-jenis motherboard yaitu motherboard ATX, BTX, dan ITX. Yang kedua adalah prosesor, yaitu chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor biasanya dinyatakan dengan megahertz, ya. Jenis-jenis prosesor, ada prosesor Intel, ya. Contohnya Intel Pentium 4, prosesor 2001, Intel Core i7 dan lain-lain, i5 dan lain-lain. Yang kedua adalah prosesor AMD. Contohnya Opteron, AMD FX, dan lain-lain. Yang ketiga prosesor Apple, ya, Apple Source, Apple Products. Yang keempat prosesor Cirex, ya. Yang kelima adalah prosesor IBM. Nah, selanjutnya adalah memori. Apa itu memori? Memori adalah tempat penyimpanan data sementara pada komputer. Memori terbagi menjadi dua, RAM dan ROM. RAM adalah Random Access Memory dan ROM adalah Read Only Memory. Beberapa jenis memori antara lain adalah ROM, RAM, EDORAM, SDRAM, DDRAM, dan RDRAM. Yang keempat adalah hard disk. Hard disk merupakan tempat penyimpanan data pada CPU. Nah, hard disk terbagi dua, hard disk internal dan hard disk eksternal. Kalau hard disk internal itu dipasang di dalam komputer. Kalau eksternal di luar komputer. Nah, selanjutnya yang ketiga yang terakhir adalah perangkat keras keluaran atau kita kenal dengan istilah output device. Perangkat keras keluaran berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks, grafik, dan gambar. Nah, beberapa contoh peralatan input pada umumnya. Yang pertama adalah monitor. Nah, ini seperti ini gambarnya. Monitor itu perangkat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik yang ada di layar monitor. Ya. Nah, berdasarkan jenisnya, teknologinya, monitor terbagi menjadi satu monitor CRT, monitor LCD, dan monitor flat panel display. Ya. Yang kedua adalah printer. Printer adalah perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer sebagai medianya. Nah, jenis-jenis printer. Jadi kalau kita mau menampilkan hasil di dalam kertas, kita harus cetak melalui printer, ya. Nah, jenis-jenis printer itu ada printer dot matrix, printer inkjet,
printer laser. Yang ketiga adalah speaker. Speaker adalah untuk menghasilkan dan mengeluarkan efek suara dari komputer. Jadi kalau kita lagi mendengarkan musik atau mendengarkan ceramah, kita bisa lihat speakernya kita aktifkan ya. Jadi suaranya terdengar. Nah, yang keempat adalah proyektor. Proyektor prinsipnya hampir sama dengan monitor yang berfungsi menampilkan gambar dan visual hasil pemrosesan data. Proyektor merupakan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal gambar yang dipancarkan. Jadi kalau pakai proyektor itu nanti tampilannya jadi lebih besar. Ya, seperti yang ada di lab yang kita punya ya. Jadi kalau kita belajar atau seminar atau pelatihan itu bisa ditampilkan di proyektor. Sampai di sini kalian sudah paham tentang perangkat keras atau hardware? Ya, apabila kalian sudah paham, tugas dari Ibu tuliskan dan jelaskan bagian-bagian dari perangkat hardware ya. Misalkan perangkat input device, contohnya adalah seperti apa, contohnya bagaimana. Yang kedua, perangkat process device, dan ketiga adalah perangkat keluaran atau output device. Ya, bisa dipahami ya? Oke, tugasnya kalian bisa kirim ke WhatsApp Ibu atau melalui email Ibu ya, nadewi.nice@gmail.com. Baik, demikian materi kita hari ini tentang perangkat keras komputer. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian khususnya dan buat kita ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.